Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعه ومن والاه. اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Ayo sama-sama. Subhanaka Allahumma لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para santri, para pemirsa radio Suara Dakwah Al-Amin Renduan, yarhamuni Allah wa iyyakum ajma'in. Renungan kita malam ini kembali kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa-doa yang ma'zurah, yang di dalam doa itu seolah-olah Rasulullah mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya kita minta kepada Allah. Karena ingat masalah doa atau permintaan kita kepada Allah, tentu saja sangat erat hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan kita di dalam hidup. Seringkali kita minta sesuatu kepada Allah padahal kita tidak butuh itu. Atau sebaliknya, kita seringkali tidak meminta, tidak berusaha untuk memperoleh sesuatu padahal kita sangat membutuhkannya. Seperti kemarin malam saya ajarkan bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah agar minta kepada Allah kebaikan apa saja untuk diri kita, sebagaimana dimintakan oleh Rasulullah kepada Allah. Kita juga diajarkan agar kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan apa saja, sebagaimana Rasulullah telah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan tersebut. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka nabiyyuka wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka. Itulah inti dari doa. Kita serahkan segalanya kepada Allah.
Kita seringkali menganggap bahwa ini umpamanya baik untuk kita, padahal itu sebetulnya tidak baik. Kita seringkali menganggap karena hawa nafsu kita itu bahwa ini seolah-olah jelek untuk kita, padahal itu sebetulnya baik untuk kita. Maka Rasulullah mengajarkan, sudahlah, saya lebih tahu, gitu seolah-olah Rasul itu bersabda, pokoknya kalian minta saja kebaikan sebagaimana aku minta kebaikan. Kalian berlindung dari kejahatan apa saja sebagaimana aku minta berlindung kepada Allah. Di sini kita pasrah total. Terserah engkau akan beri kebaikan apa ya Allah kepadaku. Engkau maha tahu. Antal musta'an, alaikal balagh. Terserah, pokoknya aku lindungi ya Allah dari segala macam kejahatan. Kejahatan apa saja. Ma'alimtuhu wa ma la a'lamhu. Sesuatu yang aku tahu atau yang tidak aku ketahui. Karena engkaulah yang maha tahu apa yang baik bagiku dan apa yang jelek bagiku. Di sini anak-anakku, para mustami'in, pemirsa radio Suara Dakwah, kita banyak diajarkan lewat doa-doa Rasulullah yang sangat maksur, yang diriwayatkan oleh para ulama, sekaligus mengajarkan kepada kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan perlindungan lahir batin di dalam diri kita sendiri, di tengah keluarga, dan di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Salah satu contoh malam ini barangkali jadi bahan renungan kita, satu doa yang diajarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah sangat kita kenal, tapi seringkali kita tidak memahami maksud dibalik doa ini. Doa itu adalah demikian. Coba kalian catat. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah Tuhanku, cukupkanlah bagiku rezekimu yang halal daripada rezeki yang haram, dan kayakanlah aku dengan anugerahmu daripada selainmu. Ini kalau diterjemahkan secara harfiah. Maksudnya begini, ya Allah, cukupkanlah rezekiku yang halal-halal, sehingga aku tidak butuh lagi kepada yang haram, dan kayakan aku, jadikan aku kaya, artinya tidak butuh terhadap apapun dengan anugerahmu, sehingga aku tidak butuh lagi kepada orang-orang lain selain engkau. Ini luar biasa anak-anakku.
Luar biasa saudara-saudaraku, dalam hidup kita seringkali mendapat rezeki-rezeki dari Allah yang bercampur aduk antara yang halal dengan yang haram. Seringkali kita dalam hidup tidak cukup memperoleh rezeki yang halal, sehingga kita kadang-kadang mencari yang haram-haram juga. Ini jelas sesuatu yang tidak baik bagi kita, sangat berbahaya bahkan. Di lain kesempatan, kita seringkali sangat tergantung kepada orang lain. Karena rezeki yang kita terima, anugerah yang kita terima dari Allah, terasa tidak cukup bagi kita. Kenapa ini bisa terjadi? Ya macam-macam. Ada orang yang memang menerima rezeki tidak cukup, yang halal-halal tidak cukup, sehingga akhirnya dia mencari terpaksa rezeki yang haram-haram itu. Tapi ada sebagian lagi orang yang sebetulnya dari yang halal dia sudah cukup, gajinya cukup besar, penghasilannya sehari-hari sudah cukup untuk dia makan, untuk ibadah, untuk mendidik anak. Tapi karena sifat tamak di dalam dirinya, dia masih mencari yang haram-haram. Tidak cukup dengan yang halal itu karena didorong oleh rasa tamak. Nah, dua-duanya ini jelas sebuah penyakit dalam diri kita. Ketika kita mencari rezeki yang haram karena yang halal tidak cukup, atau ketika kita mencari yang haram karena sifat tamak yang ada dalam diri kita, ini kita mohon kepada Allah agar kita tidak terjerumus menjadi orang-orang yang terpaksa karena tidak cukup makan barang-barang yang haram, atau yang karena tamaknya walaupun yang halal sudah cukup, tapi dia masih saja mencari yang haram-haram itu. Katakanlah saudara-saudara, anak-anakku, seorang pegawai negeri, seorang guru, seorang nelayan, seorang pedagang, dia setiap hari, setiap bulan mendapatkan karunia nikmat dari Allah, uang sekian ratus ribu umpamanya, atau sekian juta. Ada di antara saudara-saudara kita itu, para pegawai negeri, nelayan, guru, kiai, atau apapun, yang memang yang halal itu tidak cukup untuk dirinya, sehingga karena tidak cukup maka dia terpaksa mencari yang haram-haram. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari ketidakcukupan ini. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki yang halal dan cukup untuk kita, untuk istri kita, anak kita, untuk pendidikan anak-anak kita, untuk membantu tetangga kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Ikfini bihalalika an haramika ya Allah. Cukupkan yang halal-halal itu, sehingga aku tidak butuh kepada yang haram lagi. Inilah saudara-saudaraku, anak-anakku, sebuah ajaran doa yang begitu luar biasa pengaruhnya kepada Allah. Kita sungguh kasihan kepada saudara-saudara kita yang terpaksa dia mencari yang haram karena yang halal tidak cukup. Tapi kita lebih kasihan lagi kepada orang-orang yang tamak, yang halal sudah cukup, tapi dia masih saja mencari yang haram-haram itu. Dua-duanya patut kita kasihani dengan cara mengajarkan doa ini agar rezeki yang halal itu cukup bagi dirinya,
sehingga dia tidak butuh lagi kepada yang haram-haram itu. Demikian juga dengan ketergantungan kita kepada orang lain. Saudara-saudara, banyak di antara saudara kita atau bahkan mungkin diri kita sendiri yang sangat tergantung kepada orang. Dia tidak bisa menggantungkan hidupnya pada dirinya sendiri atau dari pemberian Allah kepada dirinya. Kalau dia tidak dibantu orang, dia tidak bisa hidup dengan layak. Kalau tidak ada orang yang mengasihani dia, dia akan hidup dalam kekurangan. Itu masih banyak di tengah masyarakat kita. Tentu saja ini sangat memprihatinkan kita. Maka dengan doa lanjutan tadi, wa aunini bi fadlika amman siwaka, ya Allah, cukupkanlah untuk aku, bikin aku tidak butuh lagi dengan anugerah yang Engkau berikan kepadaku. Aku tidak butuh lagi kepada orang-orang lain selain Engkau. Ini suatu hal yang sangat luar biasa bagi pembentukan kepribadian kita. Karena seperti sering saya katakan, kita boleh minta bantuan orang lain. Boleh. Karena kita tidak mungkin hidup sendiri. Tetapi kita jangan tergantung kepada orang lain. Karena kalau kita sudah tergantung kepada orang lain, berarti hidup kita, kebutuhan kita, kemandirian kita akan diatur, akan disetir oleh orang-orang lain itu. Jelas ini adalah perkosaan terhadap kemerdekaan diri kita. Kita hanya boleh tergantung kepada Allah, tidak tergantung kepada situasi sekitar kita, tidak tergantung pada orang tua kita, tidak tergantung pada guru kita, pada sahabat kita, apalagi kepada atasan kita, bos kita. Kita tidak boleh tergantung. Kita mohon kepada Allah agar kita tidak butuh lagi kepada siapapun selain Allah. Demikianlah saudara-saudara doa yang diajarkan Rasulullah. Mari kita amalkan doa ini, tapi sekaligus kita praktekkan usaha-usaha kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi lagi doanya, silakan kalian periksa catatannya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aunini bifadlika amman siwaka. Baca bersama anak-anakku. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aunini bifadlika amman siwaka. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ini seiring dengan usaha-usaha kita sehari-hari di dalam memperoleh rezeki dan karunia Allah yang halal-halal itu. Selamat istirahat, jangan lupa zikir, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar kepada Allah, dan tutuplah dengan salawat pada Rasulullah. Dengan ungkapan yang mantap, kalian mulai tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Ya Allah, hanya dengan namamu aku hidup, dan hanya dengan namamu aku mati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.